Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eka Salma Rizky dari kelas 11 BM 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu atau Bapak Guru dan teman-teman saya yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sopan adalah kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu yang harus siap diganggu anak adalah orang tuanya. Sopan itu urusan belakangan, nomor 2 atau 3. Aturan ilmu ditegakkan dulu dalam jadi korban anak haruslah orang tuanya. Ketika anak ingin uang, harus orang tua yang jadi korban. Jangan orang lain, itu ilmu yang kedua. Kalau kita baru belajar etika, kalau minta uang tunggu bapak bangun. Masalahnya, dia masih bocah. Kalau nuruti etika, kamu harus bisa minta uang saat saya sedang senang. Toh saat beranjak besar, sikap mereka akan berubah. Tapi kan jelas anak ini merasa berhutang budi kepada orang tuanya. Bahkan saat sekarang sudah besar, mereka mikir bapak itu baik sekali, dibangunkan saat tidur pun tidak marah. Makanya bukan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Hussein menjadi Rasulullah kuda-kudaan. Dalam istilah Jawa kuda-kudaan, Rasulullah dinaiki oleh Hasan yang masyhur itu. Hasan itu tentu harusnya Hasan dan Husain, tapi yang disebut dalam riwayat itu Hasan Rasulullah lama sekali sujud sampai sahabat mengira karena saking dekatnya wahyu saat itu. Mereka berpikir apa Nabi menerima wahyu baru sehingga beliau sujud selama itu. Jadi sahabat yang nakal juga penting. Akhirnya ada yang mendongakkan kepala orang-orang kayak gini karena sujudnya tidak wajar. Nabi kontrol konsisten biasanya 2 menit, makanya udah menit ini kok sampai 5 menit. Ada sahabat yang tidak terima lalu mendongak baru bahwa aturan sujud harus lama. Itu ternyata karena ada Hasan. Oh ini toh masalahnya, tapi berkat sahabat yang nakal jadi ada riwayat ini. Andai saat itu dia tidak mengintip, jadi kadang nakal juga penting. Tapi yang nakal cukup sabar saja karena tetap saja banyak pahalanya. Kamu tidak usah sholat apabila normal begitu sebab kan kenakan sahabatnya sebatas itu dan kamu kebablasan. Akhirnya Nabi bersabda, tadi aku sudah sebetulnya ingin yang standar, tapi ada cucuku. Apa alasan Abi agar cucuku tidak membenciku? Jangan sampai kebaikan menjadi problem bagi anak cucu. Coba andaikan Nabi seperti yang disarankan kiai-kiai sekarang. Anak kecil jangan di masjid. Jika ada anak kecil datang pada Rasulullah karena tersinggung, pidatonya kan dia pengen jadi khotib. Karena itu biasanya ketiknya dulu pernah beberapa masjid buat pengumuman melarang anak kecil. Saat itu yang menentang padahal konsultasi ke saya, biarkan saja mereka bermain di masjid. Kalau mereka bermain sama germol justru kepikiran rame, nggak masalah. Menurut saya itu tidak penting. Yang penting saya tiap Jumatan tidak pernah meneliti. Tapi yang saya pastikan begini, secara ilmu itu harus didahulukan ketimbang adab. Ada hal-hal tertentu di mana ada lebih diutamakan, tapi itu terkait ilmu yang tidak wajib. Ilmunya itu fardu ain, pasti lebih diutamakan. Etika itu setelah ilmu jadi ketentuan. Ilmu itu nomor 1, itu jelas. Kamu jangan berpikir anak kiai kok nonton TV. Itu rasa etika, tapi harus kamu pikir jika tidak nonton TV di rumah, nanti bisa di rumah tetangga. Mana yang lebih baik, kamu orang tuanya atau ganggu tetangganya? Misal ganggu tetangganya, tapi tetangga itu suka, mungkin ibu itu ingin nonton Angling Darmo dan anakmu nonton Teletubbies. Gak nyambung, tetap saja mengganggu juga kan, punya selera. Semisal ingin nonton sinetron tapi anak menonton Teletubbies, Mustafa ingin menonton ISIS. Namanya orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Kalau rugi nonton bolot, sayang alim dan dipanggil kiai saja hingga kini suka nonton Mak Lampir. Karena tidak harus mikir. Saya suka acara TV yang tidak harus mikir. Perempuan kan suka melihat perempuan cantik-cantik di TV, melihat penampilannya. Kalau saya suka nonton Mak Lampir, Angling Darmo yang lucu-lucu
dan mustahil. Jadi sekalian tidak perlu saya berpikir, karena saya pernah terima keluhan dari kiai yang nonton sinetron. Ada pameran sebagai ustadz. Ustadz itu berfatwa dan dia kepikiran. Itu cuma sinetron, tidak perlu dipikirkan. Yang berperan sebagai ustadz itu yang memerankan. Ustadz kadang berfatwa. Hari ini nonton lalu tersiksa oleh fatwa ustadz tersebut. Oleh ustadz siapa pemeran ustadz di sinetron? Nonton Mak Lampir kan gak mungkin kepikiran fatwa. Mak Lampir, setan jadi putus asa karena ingin coba menggodaku, tapi malah ditinggal nonton Mak Lampir. Saya tahu waktu-waktu setan akan menggoda. Saya tinggalkan dan dia jadi kesal. Apalagi setan di gambar itu lebih mengerikan. Setan itu benar-benar kurang ajar. Jadi orang termasuk kayak Mustafa dan semua yang ada di sini. Di zaman akhir yang alim akan saya sebut. Alim ketika kamu sholat, setan menggoda mau begini. Sahabat itu belum tentu diterima oleh Allah. Kita juga kadang menyesali masa lalu sholat dan puasaku belum tentu diterima Allah. Itu setan, kelakuan seperti itu adalah setan. Harus kamu diterima ataupun tidak, itu kenangan terbaik. Saat saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik betapa buruknya kita menghadap Allah tapi tidak pernah sholat. Meskipun itu tidak diterima, kadang justru saya lawan. Setan itu ya memang salahku tidak diterima. Sana bawa pulang sholatku, kamu sendiri tidak pernah sholat. Sana bawa saja pulang sekolahku. Karena setan hanya ingin orang menyesali kesalahan di masa lalu. Pernah jadi salah kok menyesal, sama seperti begini. Contohnya, saya merawat anak yatim dengan ikhlas. Mulai kecil, setelah beranjak besar, kuliah sukses, dia lupa sama saya. Karena dia melupakan saya. Saya menyesal telah merawat dia, ternyata dia tidak punya balas budi. Lama rawat dia secara ikhlas, membantu termasuk dalam hadis. Kok malah jadi murahan, berharap dia membalas jasamu, hanya karena ketamaan atas anak itu yang sekarang jadi menteri. Goblok sekali kamu, keikhlasanmu itu dijadikan surga dan ketemu kamu itu setan. Dalam pertemuan pun sering begitu. Saat berteman di pondok, ikhlas saya temannya berubah, kayak tidak mau dihutangi. Padahal dulu kamu temanku, tapi sekarang pelit kepada aku. Tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Tangisan ingin membatalkan masa lalu, makanya dalam saking kurang ajarannya setan. Bahkan ikhlas di masa lalu pun masih diungkit-ungkit. Saat masih bodoh kamu kan pasti ikhlas, makanya kata Mbah Mainku, santri itu lebih ikhlas dari kiai, karena santri selalu ikhlas mencium tangan siapa saja. Tapi ketika sudah menjadi kiai, mikir-mikir, ini rival. Bukan ketika sudah jadi kiai ini rival. Ini tidak terlalu. Kelakuanmu itu loh, kok sulit menangkap. Perilakumu saat masih mondok dengan sekarang lebih baik mana? Dalam bab ini yang ngomong berarti mengaku lebih baik saat di pondok. Saya sudah jadi kiai, mikir apalagi kalau bertemu kiai. Politik bagi Mustafa sangat tidak menarik. Jadi kalau ada setan seperti itu tinggal nonton Mak Lampir saja. Saya pun sering digoda setan. Sampai kadang sering ekstrimnya, jangankan kamu yang ngomong, kan ada Jibril sekalipun ngomong bahwa saya ahli neraka. Kak Seto, karena kelaziman hamba adalah untuk sujud kepada Tuhannya. Meskipun Jibril tidak mengabarkan demikian, itu kamu cuma untuk melawan setan harus pakai nama besar. Sekian dari saya, kalau ada kurang lebih salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.